Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revnika Fetia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Kimia, dengan NIM 06 10 12 82 22 70 35. Dan juga saya berasal dari kelas A Indralaya. Oke, jadi hari ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, oke, mungkin kita langsung aja ya. Nah, jadi pertanyaannya yaitu bahasa Indonesia sekarang berbeda dengan bahasa Melayu pada tahun pertama yaitu tahun abad 20. Padahal bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan untuk bahasa Indonesia. Mengapa bisa berbeda? Bagaimana sih prosesnya? Mengapa pada saat Sumpah Pemuda digunakan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu? Sebagai asal bahasa Indonesia yang jelas sudah memiliki nama sendiri. Kira-kira udah tahu nggak nih jawabannya? Oke, kita langsung aja ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mengetahui nih sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada awal abad 20. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, bahwa bahasa Indonesia ini merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia itu sendiri. Nah, bahasa Indonesia juga sudah menjadi komunikasi resmi yang telah diajarkan dan digunakan di sekolah-sekolah baik SD, SMP maupun SMA, bahkan universitas-universitas di perguruan tinggi di Indonesia. For your information nih, jadi bahasa Indonesia ini menjadi salah satu bahasa yang paling banyak digunakan dan diajarkan di seluruh dunia. Salah satunya itu ada Australia, Amerika, Inggris, Belanda, Jepang, Korea, dan banyak lainnya. Dan bahkan nih katanya bahasa Indonesia ini menjadi bahasa resmi yang diakui di salah satu negara tetangga kita, yaitu Timor Leste. Luar biasa ya bahasa Indonesia. Perlu diketahui, Indonesia ini memiliki keterikatan sejarah dengan bangsa-bangsa yang ada di Eropa, seperti di Belanda dan di Inggris. Jadi teman-teman tidak perlu heran banyak banget kosakata bahasa Indonesia ini yang berasal dari kata serapan dari bahasa-bahasa tersebut. Dan ternyata dasar bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Namun seiring perkembangan zaman, sedikit demi sedikit sudah mulai mengalami perubahan dan mulai memisahkan diri dari bahasa Melayu. Hal ini disebabkan karena bahasa Indonesia digunakan untuk lingkungan administrasi kolonial dan juga untuk proses pembakuan pada awal abad 20. Pemberian nama bahasa Indonesia itu sendiri dilakukan pada saat peristiwa Sumpah Pemuda. Hal ini dilakukan untuk menghindari imperialisme bahasa pada saat itu jika kita tuh masih menggunakan bahasa Melayu. Nah, dari situlah adanya perbedaan bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang dengan bahasa Melayu yang ada di Riau atau ada yang ada di Semenanjung Malaya. Nah, pasti teman-teman udah bertanya nih, jadi gimana sih sejarah perkembangan bahasa Indonesia awal abad 20 tuh? Oke, jadi langsung aja ya. Jadi pada awal abad 20 itu adanya perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu itu mulai nampak. Nah, pada tahun 1901 Indonesia ini mengadopsi ejaan dari Van Ophusen, sedangkan pada tahun 1904 Malaysia ini atau Persekutuan Tanah Melayu dia dijajah di bawah Inggris. Akibatnya mereka mengadopsi ejaan dari Wilkinson. Nah, lantas kapan sih sebenarnya bahasa Indonesia itu diakui? Jadi, bahasa Indonesia ini mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa itu pada saat Kongres Pemuda 1, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928
yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Nah, awalnya itu Muhammad Yamin mengusulkan untuk penggunaan bahasa Melayu atau bahasa induk dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam pidato Kongres. Namun ternyata berganti nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia karena usulan siapa? Iya, karena usulan dari Muhammad Tabrani dalam Kongres Pemuda I. Jadi beliau itu beranggapan ya bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan bangsa Indonesia, maka seharusnya secara logika bahasa persatuan pun harus bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Kata bahasa Indonesia ternyata itu telah muncul dalam tulisan Tabrani sebelum diadakan dan diselenggarakannya Kongres Pemuda I atau Sumpah Pemuda. Jadi pada 11 Februari 1926 yang berarti 2 tahun sebelum Kongres Pemuda I, beliau ini membahas tentang betapa pentingnya bahasa Indonesia dalam konteks pejuang bangsa. Nah, jadi dari yang sudah kita bahas tadi mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada awal abad 20, sudah mulai dapat nih kesimpulan dan mungkin kita bisa dapat menjawab pertanyaan yang tadi ingin kita bahas. Oke, kita bahas ya secara tuntas dan rinci. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu mengapa bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu? Nah, alasannya itu karena bahasa Indonesia ini sudah banyak mendapat kata-kata serapan dari bangsa-bangsa yang pernah menjajahnya, yaitu bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Nah, tidak heran ada beberapa kosakata bahasa Indonesia ini yang hampir mirip atau sama dengan bahasa-bahasa tersebut. Nah, proses dari perkembangan bahasa Indonesia pada awal abad 20 itu tidaklah sedikit atau tidaklah singkat, namun membutuhkan waktu yang bisa dibilang cukup lama karena dimulai dari adanya ejaan Van Ophusen, terus berlanjut lagi ke ejaan Suwardi yang sedikit itu demi sedikit mulai memisahkan diri dari bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu atau kalau sekarang ini dibilang bahasa Melayu Riau. Nah, pertanyaan pertama sudah kita jawab. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu lantas mengapa sih pada Sumpah Pemuda dinamakan atau digunakan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu? Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi di awal video, dapat kita simpulkan nih. Nah, hal tersebut itu dikarenakan pada Kongres 1 yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 atau yang kita kenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda atas usulan dari Muhammad Tabrani. Nah, beliau ini beranggapan bahwa jika tumpah darah Indonesia, bangsa Indonesia, maka seharusnya bahasa pun harus bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Dan yang paling penting adalah hal ini digunakan atau dimaksud untuk menghindari yang namanya imperialisme bahasa. Pertanyaan udah dijawab. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia abad 20 juga udah dibahas. Nah, emang sangat luar biasa sekali ya sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini, mulai dari ejaannya, ada ejaan Ophusen, ada ejaan Suwardi, sampai ke ejaan yang kita pakai sekarang ini. Sejarah perkembangannya yang sangat-sangat luar biasa, yang bisa dibilang itu membutuhkan waktu atau proses yang lama, tidak instan gitu. Jadi bahkan saat ini bahasa Indonesia ini kita sudah gunakan sangat luas ya, mau di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah itu menggunakan bahasa Indonesia, bahkan di media massa, sastra, dalam penulisan puisi pun
terus juga perangkat lunak, surat menyurat, bahkan forum di publik yang sering kita cari ini, maupun di televisi ataupun di seperti Instagram dan lain sebagainya, semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Luar biasa sekali. Oleh sebab itulah kita itu sebagai generasi milenial atau generasi Z harus bisa mencintai bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Karena kita kan orang Indonesia, jadi kita harus mencintai bahasa Indonesia. Kita harus melestarikan bahasa Indonesia, dan kita harus ke tunas-tunas bangsa yang lainnya, kita harus melestarikan bahasa tersebut, dan kita harus bangga menjadi orang Indonesia atas bahasa Indonesia itu sendiri. Kenapa kita harus melestarikannya? Agar bahasa Indonesia ini dapat lestari, dapat digunakan sampai anak-anak atau cucu-cucu kita nanti. Dan mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa internasional yang digunakan oleh orang-orang dari berbagai belahan bumi di dunia. Oke, terima kasih.